Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama materi persamaan trigonometri bagian 3. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan indikatornya diharapkan siswa nantinya bisa menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk lanjutan. Sin X min A sama dengan K, cos X min A sama dengan K, tangen X min A sama dengan K. Setelah kita sebelumnya belajar persamaan trigonometri dasar dan persamaan trigonometri lanjutan bagian pertama, sekarang kita ke persamaan trigonometri lanjutan bagian kedua. Jadi hampir sama dengan pertemuan sebelumnya ya, cuma bentuknya agak sedikit berbeda. Nah, jika kita punya bentuk sin X min theta sama dengan sin alfa, sin X min theta sama dengan K, cos X min theta sama dengan cos alfa, cos X min theta sama dengan K, tangen X min theta sama dengan tangen alfa, tangen X min alfa sama dengan K adalah konstanta. Jika kita ketemu bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, maka semuanya pada intinya haruslah diubah menjadi persamaan trigonometri dasar. Apapun bentuknya, tetaplah nanti diubah ke bentuk dasar. Seperti sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tangen X sama dengan tangen alfa. Jadi dibawa ke bentuk dasar. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. 2 cos X min 20 derajat ditambah 1 sama dengan 0 dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, nah langkah pertama harus diapakan berarti? Nah, ketika ada seperti ini, maka 2 cos X min 20. Saya tulis soalnya dulu. Berarti 2 cos, kita harus mengubah ke bentuk dasar ya. Sehingga ini sudah ada muncul cos, maka ini kedua ruas dikurangi 1, maka ini jadi min 1. Nah, kedua ruas dibagi 2 sama dengan, nah, coba ingat-ingat lagi cos berapa yang hasilnya min setengah. Oke, karena ini min setengah, cos itu dia bernilai negatif di kuadran 2 atau kuadran 3. Nah, berarti kalau min setengah itu sama dengan cos berapa? Oke, cos 60, sehingga sama dengan 120. Jadi ini penting, kalian harus benar bisa mengubah min setengah ini ke cos 120. Kalau salah, maka selanjutnya pun juga salah. Jadi hati-hati di sini. Nah, sekarang sudah punya bentuk dasar nih, cos bla 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 sama dengan cos bla bla bla. Nah, berarti saya ingatkan dulu rumusnya. Cos X sama dengan cos alfa. Maka yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360, ini dalam derajat ya, sehingga saya menggunakan sudut. Yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Nah, ini yang kita pakai. Oke, kita masukkan, berarti ini sebagai, di rumus adalah sebagai X ya, yang ini sebagai alfa. Oke, maka yang pertama kita dapatkan X min 20 derajat sama dengan 120 derajat dikali 300. Kita maunya X saja, berarti ini ada min 20, maka kedua ruas ditambahkan 20, sehingga sama artinya dengan X sama dengan 120 tambah 20, 104 ditambah K kali 360. Yang kedua, X min 20 sama dengan min alfa, berarti
min 120 K kali 360. Sehingga X sama dengan min 100 ditambah K kali 360. Oke, tadi kita sudah mendapatkan yang pertama itu adalah X sama dengan 140 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min 100 derajat ditambah K kali 300. Oke, kita harus cari K-nya sehingga nanti sudut yang kita, penyelesaian yang kita temukan masih dalam interval yang diminta di soal. Nah, kalau K-nya negatif, berarti X-nya adalah min 200 mungkin. Kalau K-nya 0, X sama dengan 140. Oke, karena masih dalam rentang ya, masuk rentang. Kalau K-nya 1, nah kita beranjak ke yang kedua. Kalau K-nya 0, dia masih negatif. Kalau K-nya 1, X sama dengan 260. Kalau K-nya 2 pasti sudah lebih dari 360 ya. Nah, sehingga HP-nya untuk contoh pertama ini adalah 140 dan 200 tuh. Selanjutnya, contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. 3 tangen X per 3 min pi per 6 sama dengan akar 3. Yang ditanyakan, X-nya berapa kalau rentangnya min 2pi sampai 2pi. Nah, kita tulis dulu soalnya. 3 tan 3 min pi per 6 sama dengan akar 3. Tetap pada intinya adalah kita mengubah ke bentuk dasar, sehingga di sini harus tidak ada konstanta ya, harus tidak ada koefisien. Maka tangen X per 3 min pi per 6 sama dengan ini dibagi 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kamu harus cari akar 3 per 3 itu tangen berapa? Dalam pi ya. Nah, ternyata tangen berapa? 30 itu sama dengan akar 3 per 3. Berarti tangen pi per 6 itu akar 3 per 3. Nah, berarti ini tangen pi per 6. Nah, sudah ke bentuk dasar ini. Nah, kita tinggal menyelesaikan. Saya ingatkan dulu rumusnya. Kalau ada tangen X sama apa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali pi, dengan K anggota bilangan bulat. Nah, oke. Nah, kita dapatkan tangen X per 3 min pi per 6 sama dengan tangen pi per 6. Nah, ini di rumus ini sebagai X, ini sebagai alfa. Kita masukkan ke rumus. X per 3 min pi per 6 sama dengan pi per 6. Nah, kita tujuannya mau nyari X, maka ini harus disederhanakan lagi, jangan ada min pi per 6. Maka kita dapatkan pi per 6 ditambah pi per 6 ditambah K kali pi. X per 3, pi per 6 tambah pi per 6, 2 per 6 pi ditambah K jadi sepertiga. Nah, tujuan kita nyari X-nya, sedangkan di sini masih ada 3. Maka kedua ruas dikalikan 3. Nah, sehingga jadinya X sama dengan pi ditambah 3K pi. Seperti itu. Nah, kita harus cari sampai di sini min 2pi lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Nah, kalau K-nya min 1, maka kita dapatkan X sama dengan pi min 2pi. Kalau K-nya min 2, sudah lebih ya, sudah tidak masuk interval lagi. Kalau K-nya 0, maka didapat pi ya.
Kalau K-nya 1, dia didapat 4pi, nggak masuk. Nah, berarti jawabannya HP-nya adalah min 2pi dan pi. Gitu. Oke, contoh selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. Sin 2x ditambah cos x min 15 sama dengan 0 untuk x lebih dari sama dengan 90 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, pada intinya tetap sama, kita harus mengubah ke bentuk dasar. Sin x sama dengan sin alfa atau cos x sama dengan cos alfa. Nah, di sini ada sin ditambah cos. Maka kedua ruas boleh kalian kurangkan dengan sin atau kurangkan dengan cos. Nah, misalkan seperti ini. Sin 2x sama dengan min cos x min 15. Nah, di sini ruas kiri ada sin, ruas kanan cos. Maka kalian harus mengubah sama-sama sin atau sama-sama cos. Nah, pada contoh ini saya ubah menjadi sin. Nah, ingat-ingat dulu waktu kelas 10 kalian sudah punya materi relasi sudut, sudah belajar relasi sudut. Nah, coba ingat, sin 270 min alfa, ingat-ingat ini kuadran 3. Nah, sin 270 min alfa berarti sama dengan min cos alfa. Ada lagi yang di kuadran 4, 270 ditambah alfa. Itu sama juga min cos. Nah, kita punya dua rumus ini, bisa kalian gunakan alternatif pertama atau alternatif kedua. Pada penjelasan ini saya menggunakan alternatif pertama. Nah, lihatlah kalau ada min cos alfa, berarti bisa diubah jadi sin 270 min alfa. Oke? Atau kalian menggunakan yang kedua ini. Nah, dalam hal ini kalau alfanya x min 15 berarti jadi bagaimana? Sin 270 min alfa. Anggaplah ini sebagai kurung x min 15. Nah, jangan menuliskan sin 270 x min 15. Ini salah ya. Tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena alfanya adalah x min 15. Jadi satu kesatuan dia. Oke, selanjutnya kita sederhanakan menjadi sin 2x sama dengan sin 270 min x min kali min plus 15. Nah, coba sederhanakan sama dengan sin 285 dikurangi x. Oke. Nah, sudah ketemu bentuk dasar sin x sama dengan sin alfa. Nah, saya ingatkan dulu rumusnya. Sin x sama dengan sin alfa. Maka x sama kali 360. Yang kedua, x sama dengan 180 min alfa ditambah k kali 360. Nah, ini rumus dasar yang kita gunakan. Sehingga kita dapatkan yang pertama, 2x sama dengan 285 kali 360. Yang kedua, kita dapatkan 2x sama dengan 180 min 285 ditambah k kali 360. Oke, tadi kita sudah mendapatkan bahwa yang pertama itu adalah 2x sama dengan 285 min x ditambah k kali 360. Nah, ingat tujuan kita mencari penyelesaian x ya, sehingga ini ada 2x, ini ada min x, maka jadi 3x sama dengan 285 ditambah k kali 360. Nah, ingat tujuannya lagi, mau cari x, maka kedua ruas dibagi 3. X sama dengan 95 ditambah 360 bagi 3. K kali 120. Nah, kita harus nyari K-nya. K ini adalah bilangan bulat ya, sehingga nanti memenuhi interval. Nah, kalau saya coba K-nya 0, X-nya
95, masih masuk interval. Kalau K-nya 1, 120 ditambah 95. Oke, 215. Masuk di interval. Kalau K-nya 2, berarti X sama dengan 95 tambah 240. Berapa? Oke, 335. Nah, 35 ini dia memenuhi ya, sehingga ini memenuhi juga. Kalau kita masukkan 3, sudah lebih ya. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Tadi kita mendapatkan 2X sama dengan 180 min 285 min X ditambah K kali 360. Nah, sederhanakan dulu, 2X sama dengan 180 min 285 plus X plus K kali 360. Nah, di sini ada X, di sini ada 2X, berarti X sama dengan 180 dikurangi 285, berapa? Oke, min 105 ditambah K kali 360. Kalau K-nya 0 nggak mungkin dia negatif ya. Sehingga kalau K-nya 1, X sama dengan 200 berapa? Oke, 255. Kalau K-nya 2 sudah lebih dari 360. Sehingga kita simpulkan HB-nya adalah 95, 255, dan 335. Itu. Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, silakan kerjakan latihan 3 pada modul persamaan trigonometri. Audio Jungle.